Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Terampil, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas Cawapres RI Republik Indonesia tahun 2004 yang kedua, yaitu Bapak Gibran atau dengan nama lengkap Gibran Raka Buming Raka BSC. Langsung saja. Bapak Gibran merupakan seorang pengusaha dan politikus asal Indonesia yang menjabat sebagai wali kota Solo sejak Februari 2021. Ia juga merupakan putra sulung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2024, ia dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju. Sejak kecil, Bapak Gibran menetap di Solo, tetapi saat SMP, dirinya pindah ke Singapura untuk melanjutkan sekolah setingkat SMA pada tahun 2002 di Orchid Park Secondary School, Singapura. Dan selanjutnya pada tahun 2007, Gibran lulus dari Management Development Institute of Singapore dengan gelar BSc Honors dan melanjutkan studinya ke program Research di University of Technology Sydney di Sydney, Australia, hingga lulus pada tahun 2010. Ia menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia atau APJBI Kota Solo. Pada tahun 2015 tanggal 11 Juni, Bapak Gibran menikahi mantan putri Solo yang bernama Selvi Ananda. Pada 10 Maret 2016, Ibu Selvi melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Jan Etes Sri Narendra, dan pada 15 November 2019, Gibran dan Selvi dikaruniai anak perempuan bernama La Lembah Mana. Pada tanggal 9 Juni 2018, Gibran mendirikan sebuah aplikasi pencari pekerja lepas dan paruh waktu yang bernama Kerjaholic bersama Leonard Hidayat, Josh Ching, Mikael Daniel Hidayat. Pada aplikasi Kerjaholic ini, sebuah aplikasi yang bisa menghubungkan para pencari kerja dengan pihak-pihak yang sedang mencari pekerja lepas dan paruh waktu. Gibran juga merintis bisnisnya dengan membuka usaha catering yang diberi nama Chili Pari. Ia juga merupakan pendiri perusahaan kuliner martabak yang disebut Markobar. Pada 20 Juli 2019, Gibran bersama adiknya Kaisang Pangarep, Chef Arnold Purnomo dan Randy Julius mendirikan restoran bernama Mangkokku. Sebelumnya, pada 17 Agustus 2018, ia membangun Gola bersama Kevin Susanto dan memperoleh pendanaan dari Alpha JWC Ventures yang bernilai sangat fantastis, yaitu 71 miliar. Kemudian, pada Juli 2019, Gibran dinobatkan sebagai calon favorit pemilihan umum wali kota Solo. Posisi ayahnya sebelumnya menjadi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian Presiden Indonesia. Menurut survei Universitas Slamet Riyadi yang berbasis di sana, pada bulan September, Gibran mendaftar sebagai anggota PDIP, partai politik yang sama dengan bapaknya, Bapak Joko Widodo. Untuk pencalonannya diri sendiri, partai tersebut secara resmi mendukung Gibran sebagai calon wali kota pada Juli 2020 dengan memasangkannya dengan Ketua Dewan Kota Teguh Prakosa. Semua partai yang terwakili di Dewan Kota mendukung Gibran kecuali Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang berpotensi menciptakan pemilu yang tidak terbantahkan. Dan pada akhirnya pencalonan Bagio Wahyono yang berprofesi sebagai penjahit disetujui pada 6 September 2020. Pencalonan Gibran juga ditentang oleh aktivis Halim HD yang menginginkan suara untuk kotak kosong daripada untuk kandidat yang memiliki koneksi baik. Gibran memenangkan pemilu umum setelah meraih perolehan suara yang sangat tinggi, yaitu 86,53% atau 225.451 suara. Bapak Gibran dan pasangannya Teguh Prakosa menghabiskan dana hampir 30 kali lipat lebih banyak untuk berkampanye dibandingkan lawan politiknya
Bagio. Tak asing lagi untuk isu politik dinasti di telinga kita ketika Bapak Gibran mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Solo dari PDIP untuk pemilihan wali kota Solo periode 2020 sampai 2025. Ia segera mendapat kritik dari pengamat tentang tuduhan praktik politik dinasti dalam keluarga Presiden Joko Widodo yang pada saat ini masih menjabat sebagai presiden. Sementara Gibran sendiri pernah menolak keberadaan dinasti politik di Indonesia. Selain itu, sejak awal terdapat peraturan pemilu yang menghambat pencalonan Gibran sebagai kepala daerah. Isu mengenai politik dinasti yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo semakin dibahas oleh publik tatkala Gibran ditetapkan sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto pada Oktober 2023. Meskipun begitu, beberapa pengamat menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat disebut sebagai politik dinasti karena keputusan akhir tetap berada di tangan rakyat. Bapak Jokowi sendiri dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa hasil dari pemilihan umum tersebut yang menentukannya adalah rakyat, bukan elit dan bukan partai. Untuk Bapak Gibran sendiri pernah bermain film, dapat kita lihat pada tahun 2018 yang judulnya sesuai aplikasi dengan peran pemilik Markobar, peran dengan sebagai cameo. Dan pada tahun 2019 Bapak Gibran pernah memerankan film Yowis Band 2, peran sebagai karyawan magang Markobar, sebagai cameo juga. Mungkin itulah beberapa info tentang cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Semoga kita dapat menerima informasi ini dengan baik, dan jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.